ketika bicara tentang ketaatan dan ketidaktaatan, ya, saya teringat kisah 3 orang tentara yang sedang berdiri di sebuah geladak kapal induk. Kapal induk itu adalah kapal perang, ya Bapak Ibu. Tiba-tiba sang komandan melihat rudal mendekat. Dia berteriak, "Tiarap!" kata sang komandan itu kepada 3 tentara yang ada di geladak kapal perang tersebut. 2 dari mereka tiarap, Bapak Ibu. 2 dari mereka tiarap. Berarti ada berapa yang tidak tiarap? 1 tidak tiarap. Orang yang ketiga yang tidak tiarap itu tadi berbalik untuk melihat ada apa yang terjadi. Tepat saat ia berbalik, Bapak Ibu, rudal itu mengenai tubuhnya dan akhirnya dia meledak bersama rudal itu dan dia pun tewas seketika di tempat itu. Bapak Ibu, cerita ini menggambarkan sebenarnya ada 2 filosofi ketaatan yang diajarkan oleh bangsa Yunani dan bangsa Ibrani. Apakah dia mau taat atau tidak? Dan realitanya apa? Bom itu begitu dekat sehingga dia belum sempat menoleh sudah meledak. Ini ajaran filsafat Yunani. Berbeda dengan filsafat Ibrani. Filsafat Ibrani mengajarkan kita mesti taat terlebih dahulu, baru mengerti alasannya. Ya, inilah metode yang dipakai oleh Allah ketika Allah menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, kan Allah tidak bicara kenapa kamu harus mempersembahkan Ishak, tetapi Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria tanpa tahu kenapa ia harus mempersembahkan. Artinya ketaatan itu dituntut terlebih dahulu. Hal yang serupa juga terjadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka akan menuju tanah Kanaan. Selama 40 tahun mereka berada di mana? Padang gurun, Bapak Ibu. Ya, kalau kita gambarkan kehidupan kita di padang gurun itu sesuatu yang tidak mengenakan, bukan? Dan filsafat Ibrani ini juga yang mengajarkan kita untuk taat terlebih dahulu, baru mengerti, itu juga merupakan bagian dari dasar penulisan kitab suci, agar setiap orang percaya terlebih dahulu taat kepada Allah. Taat kepada Allah, baru kemudian kita mengerti kenapa kita harus taat. Bapak Ibu, pendekatan Ibrani ini sesungguhnya ingin menggambarkan sebuah relasi yang dekat antara kita dengan Allah yang menuntut kita untuk taat. Tidak mungkin manusia itu akan melakukan sebuah ketaatan terlebih dahulu tanpa tahu mengapa ia harus taat kalau dia tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Betul? Atau memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Maka Bapak Ibu, relasi yang dekat inilah yang kemudian mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Kita akan memilih taat terlebih dahulu, meskipun kita tidak mengerti apa sesungguhnya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin salah satu lagu yang sering kali kita dengar tentang hal itu adalah walau ku tak dapat melihat
semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Benar? Seringkali pujian ini kita nyanyikan di dalam kehidupan kita. Dan hanya orang-orang yang memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, dia akan tetap taat, Bapak Ibu. Meskipun dia tidak tahu sebenarnya kenapa ini terjadi begitu. Kenapa aku harus mengalami kondisi yang tidak mengenakkan mungkin. Kondisi yang berat di dalam kehidupanku. Kondisi yang sulit. Tetapi orang-orang yang memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan atau memiliki iman yang kuat dengan Tuhan, dia akan tetap taat meskipun tidak mengerti. Maka tidak salah kalau ada seorang yang mengatakan ketaatan tanpa iman itu adalah mungkin, Bapak Ibu. Ketaatan tanpa iman itu adalah mungkin. Tetapi tidak ada iman tanpa ketaatan. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Kristus, meski kita tidak paham apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, meski kita tidak mengerti kenapa ini terjadi dalam kehidupan kita. 2 minggu lalu saya menyampaikan bahwa ketidaktaatan itu berbahaya, bisa mempengaruhi orang lain, Bapak Ibu. Maka saya katakan berjaga-jagalah pada perilaku ketidaktaatan, Bapak Ibu, yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, apalagi kita yang melakukannya, ya. Berjaga-jagalah pada perilaku ketidaktaatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena ketidaktaatan mereka bisa saja mendorong kita untuk melakukan kesalahan yang sama dengan apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu, kisah mata air Meriba itu merupakan kisah yang berkaitan dengan situasi ketidaktaatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kisah ini sesungguhnya sangat memiriskan hati dan memberikan pesan yang sangat berarti bagi setiap kita, generasi jemaat pada waktu sekarang, Bapak Ibu. Tidak bisa kita pungkiri perjalanan 40 tahun bangsa Israel di padang gurun itu akan segera berakhir menjadi latar dari cerita ini, Bapak Ibu. Mungkin hanya tinggal beberapa tahun saja sebelum mereka akhirnya menduduki tanah Kanaan, Bapak Ibu. Tempat yang dijanjikan oleh Allah, Bapak Ibu. Kalau sekarang versi kita adalah tanah Kanaan kita adalah surga yang telah dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang akan kita terima, begitu. Nah, ini adalah kondisi yang baru, yang jelas-jelas Allah telah janjikan kepada mereka. Kamu akan menempati sebuah tanah perjanjian. Tanah yang kaya akan susu dan madunya, Bapak Ibu. Namun realitanya yang terjadi, Bapak Ibu, selama berada di padang gurun 40 tahun, akhirnya muncullah generasi-generasi yang baru. Ada anak-anak yang baru yang lahir di padang gurun dan mereka kita kenal sebagai generasi baru. Artinya ada generasi yang lama, mereka adalah orang-orang yang keluar dari tanah Mesir dan kemudian mereka menjejaki yang namanya padang gurun selama 40 tahun. Tetapi yang terjadi adalah kedua generasi ini memiliki karakter yang berbeda, Bapak Ibu. Perbedaannya apa ya? Mari kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu. Kedua generasi ini memiliki karakter yang berbeda. Generasi Mesir terbiasa dengan hidup dengan sungut-sungut, hidup dengan kekhawatiran, hidup dengan pertengkaran, keras kepala,
tidak percaya, atau juga kurang rasa bersyukur Bapak Ibu. Kita coba akan merefleksikan kondisi seperti ini. Sebuah generasi yang keluar dari tanah Mesir, tetapi generasi ini penuh dengan kehidupan yang tidak baik. Kehidupan yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, generasi ini, apakah kalian ingin membawa kami mati di padang gurun ini? Sebuah sungut-sungut pemberontakan, ketidakpuasan mereka, rasa tidak bersyukur itu dia tunjukkan bukan hanya untuk melawan Musa dan Harun Bapak Ibu, tetapi kepada Allah yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Sikap arogan seperti apa ini yang dimiliki oleh sebuah bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak bisa melihat bagaimana Tuhan telah menyertai dan menolong mereka di segala masa-masa sulit kehidupan mereka. Bahkan di penghujung akhir, sebelum mereka masuk tanah Kanaan, mereka pun bersungut-sungut di hadapan Tuhan karena tidak ada air di Meribah. Bapak Ibu, Musa adalah orang yang paling mengenal generasi Mesir ini. Ia paling paham karakter mereka sedalam-dalamnya. Bukan sekali atau dua kali Musa berhadapan dengan karakter keras kepala generasi itu. Kalau Bapak Ibu membaca dari kitab Keluaran, bagaimana mereka sering tidak bersyukur, sering memberontak, mereka keras kepala dan lain sebagainya. Itu Musa paling tahu semuanya. Bukan pertama kali pula ia berupaya meyakinkan mereka agar percaya dan tidak bersungut-sungut di dalam perjalanan. Tengoklah, Tuhan sudah menolong kamu sejauh ini, menyertai kamu, membebaskan kamu, dan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kamu. Tetapi kamu pun masih bersungut-sungut lagi di hadapan Tuhan. Musa tahu benar bahwa ini adalah generasi yang hidup dengan penuh kekhawatiran, Bapak Ibu. Lemah rasa syukur dan hidup hanya untuk kebutuhan diri semata, untuk kepentingan dirinya. Mereka telah berulang kali melakukan pemberontakan atau protes. Bapak Ibu, Musa juga tahu generasi ini mudah untuk tidak taat melakukan apa yang Allah perintahkan. Musa mengerti bahwa generasi ini bukanlah generasi yang mampu bertahan untuk berjalan dengan sebuah visi besar yang telah ditaruhkan Allah di dalam kehidupan mereka. Minggu lalu Pak Apin juga sudah membicarakan masalah visi ya. Bagaimana mempersiapkan diri untuk kita mencapai visi besar yang telah diberikan Allah kepada mereka. Pertanyaannya bagi kita, lalu apakah pengenalan yang lengkap ini membuat Musa juga menjadi semakin pandai, cakap, dan kuat dalam menghadapi mereka, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ketemu orang yang sukanya ngeluh, sukanya protes, sukanya kritik, gimana sih perasaan kita? Ayo jujur sebagai manusia. Diajak maju, gak mau, protes terus begitu. Gimana perasaan kita? Kesel ya. Kesel pasti kita ya, gregetan begitu, ya kan? Inilah mungkin yang dialami Musa, generasi lama yang tidak pernah berubah. Musa tanpa memilih perasaan kesal atau sungut-sungut yang tidak berkesudahan dari mereka. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Musa kesal sekali, Musa marah. Nah, tetapi
Ketika melihat kondisi itu, Musa di dalam kemarahannya melakukan kesalahan yang besar. Jadi kita pun mesti hati-hati di dalam perjalanan kehidupan kita ketika merespon orang-orang yang tahu bersungut-sungut setiap hari, tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan sampai kita merespon dan akhirnya kita pun jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, kesalahan Musa yang akhirnya membuat dia pun tidak bisa masuk tanah Kanaan. Jadi bukan hanya jemaat umat yang keluar, generasi yang keluar dari Mesir yang tidak masuk tanah Kanaan, Musa dan Harun pun tidak bisa masuk tanah Kanaan, Bapak Ibu. Karena di dalam merespon mereka, Musa telah melakukan kesalahan besar. Pertama, terlihat dari perkataan, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Padahal Tuhan memerintahkan, Tuhan yang mengeluarkan air itu, bukan Musa. Dan dia mengecap bangsa Israel sebagai orang-orang durhaka. Hati-hati ketika merespon. Ya, ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Di dalam kemarahannya Musa tidak mengatakan bahwa Allah lah yang akan mengeluarkan air bagi mereka. Tetapi ia mengatakan kami, artinya Musa dan Harun. Ini sesuatu yang salah. Kesalahan terbesar yang Musa lakukan. Yang kedua, ketika merespon ketegar-tengkukan bangsa Israel itu, Musa memukulkan tongkatnya ke batu. Padahal Allah memerintahkan agar dia berkata di depan mata bangsa itu agar bukit batu mengeluarkan air bagi mereka. Jadi sebuah kesalahan besar kedua yang dilakukan oleh Musa, dia tidak taat kepada Tuhan. Padahal kita tahu Musa itu adalah orang yang lemah lembut, orang yang lembut hatinya. Orang yang lemah lembut pun ketika menghadapi sebuah bangsa yang tegar tengkuk, dia menjadi marah dan akhirnya melakukan ketidaktaatan yang sama nilainya dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu, kedua hal ini dipandang Tuhan sebagai tindakan yang tidak menjaga kekudusan Tuhan. Ya, tindakan inilah yang menjadikan Musa dan Harun menjadi bagian dari generasi Mesir yang tidak taat, yang membuat mereka kehilangan kesempatan untuk menikmati tanah perjanjian. Bapak Ibu, dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu? Ketidaktaatan tidak hanya menghilangkan kesempatan baik untuk diri sendiri. Hati-hati dengan hal ini, termasuk saya, ya. Tetapi juga menghilangkan kesempatan baik yang bisa diterima oleh orang lain. Kesempatan baik yang harusnya juga diterima oleh orang lain. Karena melihat ketidaktaatan kita, mereka pun akhirnya mengikuti kita. Dan mereka tidak mendapatkan kesempatan baik itu. Yang kedua, jagalah amarah diri dengan baik. Jaga amarah diri kita dengan baik. Hati-hati ketika meresponi segala sesuatu. Maka saya selalu berkata, untuk apa kita mesti berespon hal yang sama seperti yang mereka lakukan? Sehingga ketika kita ingin menolong orang-orang yang hidup di dalam ketidaktaatan, kita sendiri tidak jatuh dalam ketidaktaatan, Bapak Ibu. Kita sendiri tidak jatuh di dalam ketidaktaatan. Sebenarnya maksudnya Musa baik, ingin mengingatkan mereka tentang ketidaktaatan mereka. Tetapi justru amarah Musa yang menggebu-gebu itu menjadikan dia tidak taat juga
kepada Allah. Sehingga baik bangsa Israel, generasi lama maupun Musa dan Harun, mereka pun tidak punya kesempatan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Bapak Ibu, berjaga-jagalah dan jangan biarkan diri sendiri kehilangan hal yang baik hanya karena ketidaktaatan yang dilakukan oleh orang lain. Kita perlu menjaga niat baik untuk menolong orang lain, sekaligus juga menjaga diri dari kejatuhan yang buruk. Jangan marah karena ketidaktaatan yang dilakukan oleh orang lain. Sebab kemarahan itu hanya akan membuat kita berubah menjadi pribadi yang sama dengan mereka. Iman adalah tentang respon kita. Tentang respon kita untuk tetap percaya kepada Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang yang bernama Becky, Bapak Ibu. Seorang yang bernama Becky Pippert namanya. Hope Has Its Reason. Dia menulis buku namanya Hope Has Its Reason. Pengharapan itu memiliki alasan-alasannya tersendiri, ya. Dia menceritakan kisahnya ketika dia tersesat di Yerusalem, Bapak Ibu, di sebuah terminal bus yang ada di Yerusalem, begitu, di Timur Tengah di Yerusalem. Nah, singkat cerita, dia bertemu dengan seorang Yahudi Hasidim Ortodok yang bernama Mose. Dan dalam pertemuan itu dia berkata, kita ini sama-sama orang religius. What? Are you Jews? Apakah engkau orang Yahudi? Bukan. Aku bukan orang Yahudi, kata Becky. Aku ini seorang Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Sementara Mose ini adalah seorang Yahudi, orang yang religius Yahudi. Terus mereka akhirnya ngobrol, tetapi karena waktu sangat singkat, si Becky memberikan alamat apartemennya kepada si Mose untuk mereka berbincang. Nah, si Mose mengindahkan undangan Becky dan akhirnya dia ngobrol di apartemen milik si Becky. Dalam perbincangan itu, mereka akhirnya ngobrol panjang lebar dan si Mose mencecer Becky, kenapa kok kamu percaya kepada Kristus? Apa yang mempercayai Tuhan Yesus? Becky menjawab dengan mengatakan bahwa ketika kita percaya Kristus, Kristus memberikan rohnya untuk kita sehingga kita dimampukan untuk memiliki hidup yang diperbaharui dari kesehari ke sehari. Kehidupan kita yang penuh dengan kedagingan, hidup dalam daging, berubah menjadi hidup di dalam roh yang semakin hari menyerupai Kristus, kata si Becky. Terus kemudian dia melanjutkan pertanyaannya. Si Mose bertanya, apa esensi dari kehidupan yang baru? Si Becky membacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23, isinya apa? Buah roh. Apa saja? Kasih, sukacita. Nah, kalau guru-guru sekolah minggu, kita orang tua yang ngajarin anak kita pasti tahu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Becky meminta sebentar, ulangi lagi itu, kata-kata itu. Dia ulang lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya si Mose menghafalkan kalimat itu. Dan kemudian dia berkata, alangkah indahnya perkataan-perkataan itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
bayangkan semua kualitas itu ada di dalam diri kita. Sebagai dampak kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Coba bayangkan kalau semuanya itu ada di dalam diri setiap kita yang ada di tempat ini. Maka kita akan meresponi segala sesuatu dengan begitu indahnya, dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan, dan penguasaan diri. Dan sesungguhnya inilah sifat-sifat yang dimiliki Allah, yang seharusnya ketika kita memiliki relasi yang dekat dengan Allah, kita pun bisa memiliki sifat-sifat seperti ini. Kita tidak perlu mengalahkan kecenderungan jahat dengan hal-hal negatif, Bapak Ibu. Tetapi cukup kalahkan kejahatan dengan hal-hal yang positif berdasarkan buah roh tadi. Dengan sifat-sifat Allah sendiri. Betapa berharganya hadiah yang Anda wariskan bagi, kata Mose pada waktu itu. Jangan pernah anggap enteng ini. Dan seandainya Musa pada waktu itu yang dikenal sebagai orang yang lemah lembut, dia menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk dengan respon yang lemah lembut, maka ia tidak berdosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada cara lain. Ketaatan adalah jalan utama untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketaatan dalam hal apa? Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka Philip Yancey pernah menulis, saya tidak dapat mengenalkan kehendaknya. Saya dapat mengenal Allah dengan melakukan kehendaknya. Jadi ketaatan adalah melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak tahu maksudnya Tuhan apa, tetapi Allah tetap menuntut kita untuk kita taat apapun yang terjadi. Taat untuk hidup di dalam roh. Taat untuk mengekspresikan buah roh di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melakukan semuanya itu, Bapak Ibu, kita telah belajar dari sejarah yang dituliskan di dalam Alkitab tentang bangsa Israel. Bagaimana kita paham bahwa ketaatan adalah hal yang terpenting untuk kita hidup kudus dan berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa.